Wasta'amarakum fiha, dan jadilah pemakmur di dalamnya, yaitu pemakmur di dalam bumi. Jadi waktu itu nonton YouTube ya kan, dengar-dengar ada profesor gitu kan, wah profesor pertanian lah gitu di YouTube ya, ada namanya buku sakti. Nah, makanya Disitulah saya terpincut buat ingin membeli buku. Kali ini kita ada di Bogor, Jawa Barat. Kita berkunjung ke pondok pesantren yang sangat inspiratif dan mandiri. Di sini para santrinya belajar budidaya berbagai tanaman untuk memenuhi kebutuhan dapur pesantren. Bahkan mengadakan pasar gratis bagi masyarakat sekitar. Simak videonya sampai habis ya dulur. Sobat seniman pertanian dimanapun berada, kali ini teman-teman semuanya sudah lihat ya, kita berada di depan tumbuhan budidaya cabai yang luar biasa banget ya. Nah sebelumnya nih Mas, Mas Ya. Wahyu nih, Ya, mungkin bisa jelasin dulu nih di sini tuh daerahnya seperti apa, terus untuk penanamannya itu gimana gitu. Mungkin perkenalkan diri. Boleh, Kenalkan boleh diri banget. terlebih Oke, dahulu ya. teman-teman belum ada yang tahu ya ini ya. Belum kayaknya ya, Iya, yaudah langsung aja Mas, sikat. karena ada pepatah yang bilang gini, Gimana tuh? tak kenal maka Tak tak saya. kenalan dulu. Oh iya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Setiawan. Biasa saya di sini dipanggil Mas Wahyu, ada yang manggil Kang Wahyu, Ak Wahyu, Ustadz Wahyu, dan macam-macam ya. Panggilannya Wahyu lah intinya gitu. Wahyu, Mas Wahyu gitu ya? Karena dari Kayak- Jawa, Mas. Oh, Ya. Jawa juga. Jawa juga. Saya juga Jawa, Mas. Jawa Pret. Nah, jadi gini, Mas. Baik. Kita dari teman-teman sobat seniman pertanian, Iya, ya tadi yang udah saya jelaskan di depan, kita pengen tahu nih. Ini kan pesantren, Mas. betul banget. Pesantren. Tapi di dalam pesantren ada budidaya tanaman cabai Nah, gitu. ada pertanyaannya lah gitu Nah, ya. gitu. Soalnya kan biasanya santri di pesantren ya cuma ngaji-ngaji gitu Betul kan. banget. Nah, coba nih Mas dijelasin dulu nih. Nah, mulanya. Awal mula kenapa munculnya pertanian di Pondok CEO. Jadi awalnya itu setiap santri itu ada yang namanya talent mapping. Talent mapping itu alat untuk mengetahui minat bakat seorang santri itu di mana. Nah, singkat cerita, setelah dites talent mapping minat bakat, ternyata saya minat bakatnya di dunia pertanian gitu. Terjun ke lapangan lah intinya, pertanian, perikanan dan peternakan. Jadi bakatnya di situ merahnya. Alhamdulillah saya disuruh belajar ke Sukabumi untuk langsung belajar ke praktisinya langsung kurang lebih 2 minggu di sana. Itu difasilitasi oleh pondok ya? Betul banget, dibayar oleh pondok lah gitu, full. Keren. Alhamdulillah disupport banget. Dan setelah 2 minggu di sana kembali ke pondok dan langsung eksekusi lah. Dan di sana waktu itu di sini masih bisa dibilang awam banget tentang pertanian. Walaupun dikata minat bakatnya di bidang pertanian, tapi benar-benar masih nol. Oke. Nah, dan disitulah awal mula saya terjun ke dunia pertanian. Gitu. Jadi dikirim dulu untuk belajar, Betul banget. difasilitasi oleh pondok. Difasilitasi oleh pondok, Akhirnya bisa di sana sudah selesai, pulang pulang ke mengamalkan. betul di apa pondok yang sudah pesantren. dipelajari di sana. Oke, Masya Allah. Nah, terus Mas, ini kan tanamannya ya terhitung luas juga nih. Betul. Nggak mungkin kalau Masnya sendiri nih. Ya, Nah, ada nggak teman-teman yang membantu gitu? alhamdulillah sejauh ini ada. Kita punya karyawan 1 orang, kemudian ada 2 orang magang santri gitu di Oke. MB Farm, Muslim Millennial Farm, di pertanian kita. Oke gitu ya Mas. Berarti Betul. saya pengen tahu nih Mas, kan di pondok pesantren ini kan pasti santri-santrinya juga ada jam makan. Betul Nah, banget, Mas. Untuk hasil dari budidaya cabai, Ya, itu tuh sistemnya gimana Mas? Gimana itu? Apa untuk dikonsumsi pondok sendiri Ya. atau gimana tuh? jadi memang setiap hasil dari pertanian itu utamanya untuk mensupport dapur umum pondok dulu. Jadi kita untuk internal dulu, Mas. Setelah kita memenuhi semua kebutuhan internal, baru kita jual keluar. Kita jual ke pasar, pernah kita jual ke restoran, pernah juga cabai gitu. Dan berbagai macam tempat yang lain kita jual juga ke warung-warung. Oke gitu ya Mas. Jadi internal dulu baru eksternal Eksternal. gitu, Mas. Hasil dari eksternal itu nanti untuk kebutuhan. Kebutuhan pupuk dan lain sebagainya. Jadi muter untuk modal lagi untuk kita menanam kembali. Insya Allah keren banget. Jadi terjadi kemandirian lah di sini, Mas. Iya. Seorang santri juga nggak cuma apa akhirat ya Mas ya. Betul. Dunia harus dipersiapkan. Betul banget. Gitu. Karena harus seimbang, Mas. Oke, Antara balance dunia gitu dan ya. akhirat harus balance. Oke.
Masnya kan di dunia pesantren nih, Iya, ngaji betul. segala macam. Terus kenapa kok bisa sampai mau nih terjun di dunia pertanian juga tuh? Ya, walaupun kata orang paradigmanya pertanian itu panas-panasan, Yes. kotor-kotoran gitu Iya. ya. Saya sampai hitam kayak gini. Ya, Masya Allah saya juga. Jadi berlandaskan dalam Al-Quran, Mas. Jadi semua ilmu itu ada dalam Al-Quran. Bahkan profesor gitu kan yang ada yang mu'alaf, yang meneliti bumi Firaun bisa mu'alaf. Gara-gara apa? Gara-gara sudah ratusan abad yang lalu ternyata dalam Al-Quran bumi Firaun itu tenggelam di Laut Merah. Kenapa? Tubuhnya dasarnya itu ada garam. Ada garam. Nah, disitulah profesor tadi mu'alaf masuk Islam. Nah, merinding saya. Jadi dalam Al-Quran, Quran surat Hud ayat 61, Mas. Oke, gimana? Saya bacain ya. Wah, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum salihah. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه قريب مجيب. Allah. Jadi potongan ayatnya di situ, Mas, Allah bilang wasta'marakum fiha, dan jadilah pemakmur di dalamnya, yaitu pemakmur di dalam bumi. Jadi kita manusia ini ditugaskan sama Allah, diamanahkan sama Allah untuk memakmurkan buminya. Maka saya ingin mengamalkan dalil Al-Quran ini sebagai pemakmur, yaitu menjadi petani. Oke. Nah, terus Mas, ini nih selama budidaya cabai nih. Iya. Pernah nggak Mas ada kayak kendala-kendala gitu? Oh, banyak sekali, Mas. Jadi dulu tuh alhamdulillah udah pernah 2 kali tanam cabai. 2 kali? 2 kali nanam cabai. Awal mula nanam cabai ini terinspirasi waktu itu dari YouTube nih. YouTube. Ya, konon katanya tanaman yang paling mahal gitu ya, yang paling gede hasilnya itu dari cabai. Akhirnya cobalah kita nanam cabai kurang lebih 1000 batang nih. Jadi waktu itu nonton YouTube ya kan, dengar-dengar ada profesor gitu kan, wah, profesor pertanian lah gitu di YouTube ya. Ada tuh channel YouTube kayak yang punya tuh profesor pertanian gitu. Nah, pokoknya profesor gitulah, Mas. Wih, penemu dia tuh profesor. Mungkin, Mas. Jadi saya terapin tuh ilmunya di situ. Ya. Dan ternyata nggak bagus untuk di lahan saya. Kenapa? Akhirnya kerdil, keriting. Nanti coba saya tampilkan video, saya punya videonya masih. Oke, bisa Jadi nih. ada patek ya, antraklosa lengkap. Ada patek, ada layu fusarium, ada busuk batang, ada busuk akar, ada busuk buah. Jadi lengkap, Mas. Dari Penyakitnya. channel YouTube itu membahas tentang itu. Enggak. Jadi full SOP dari YouTube tersebut saya terapin, ternyata malah Dari prof ya, itu tadi. betul. Ternyata malah gagal. Malah gagal. Malah gagal. Wah, ini buat teman-teman juga mungkin harus sih Mas, harus ditayang, soalnya apa ya? Takutnya kita salah dalam mencari ilmu. Betul banget. Itu kan bakal kita nggak tahu, kita bertanya, yang kita tanya nggak kompeten juga, Iya, nggak tahu juga. kita tersesat, tambah tersesat. Iya, gitulah. Betul banget, Mas. Nah, terus berarti Mas, tapi Mas tadi kan Masnya Ya. cerita nih, lihat tutor dari YouTube, Dari YouTube. tapi hasilnya kurang memuaskan. Betul banget. Sangat Nah, kurang memuaskan lah, Mas, ya. gitu. Terus tapi ini kok saya lihat udah bagus-bagus banget. Nah, alhamdulillah setelah dari situ kita cari-cari lagi channel YouTube gitu kan. Alhamdulillah ketemu nih. Dan ini jelas ada bukunya, Mas. Buku. Ada namanya buku sakti. Nah, Makanya makanya disitulah saya terpincut buat ingin membeli buku itu, karena ketika di review buku tersebut gitu tanamannya bagus-bagus banget. Oke. Bahkan tidak ada sama sekali penyakit yang di dalam video YouTube tersebut. Heeh. Akhirnya saya beli kan. Alhamdulillah ketika beli itu kita ada masuk sebuah grup namanya Grup Seniman Pertanian. Di situ kita bisa konsultasi 24 jam, bahkan Bentar. langsung 24 jam. 24 jam, Mas. Jadi kayak misal jam 2 malam itu bisa konsul. Bisa aja mungkin kalau yang mentornya masih bangun ya, Iya. dijawab sama. Oke. Mentornya. Lanjut dulu Mas, lanjut dulu. Saya penasaran banget ini. Nah, Terus. jadi gitu. Setelah beli buku dimasukin ke grup, bahkan konsultasi 24 jam sama mentornya. Bahkan ya bisa dibilang penulis buku ini benar-benar punya keinginan untuk membimbing para yang punya buku ini sampai sukses, Mas. Seperti Itu mengedukasi juga. Betul banget, Mas. Nah, kalau yang prof-prof tadi kan mungkin kan hanya sebuah edukasi ya kan. Nah, Tahu saya itu. kalau ini benar-benar dibimbing, Mas. Iya, Gitu. iya. Coba nih Mas, mungkin
biar yang teman-teman juga tahu nih, Iya. nggak kayak bertanya-tanya, wah apa sih? Bisa nggak ditampilin? Bisa banget. Oh, iya. Di tangan saya udah ada nih bukunya. Oke. Jadi buku sakti mas. Oke. Buku sakti segala jenis varietas. Jadi semua cabai lah, cabai rawit merah, cabai merah keriting. Semuanya Oke. panduan lengkap. Mulai dari olah tanah gitu ya, cara buat media tanam yang bagus gitu. Kemudian gimana caranya agar tidak terkena leaf fusarium, patek tadi. Itu kan harus ada step by stepnya ya. Ada dikocot pakai tricot snipper gitu Iya. ya, untuk menghambat pertumbuhan jamur dan sebagainya, Betul. patogen. Sampai bahkan hari per hari itu jelasin mas. Hari pertama dikocornya pakai obat apa, pakai pupuk apa, keduanya penyemprotannya pakai obat apa, itu lengkap banget. Jadi kita hanya tinggal mengikuti SOP tersebut. SOP. Kalau bingung, tinggal konsul. Tinggal konsul ke penulisnya. Bahkan misalkan kita ada penyakitnya, ada penyakit misalkan keriting, kita sudah ada lengkap di sini SOP keriting gitu Iya. untuk mengobati keriting. Misalkan kita belum sembuh juga penyakit keritingnya, kita bisa konsultasi langsung ke penulis bukunya. Oke, gitu ya mas. Seperti itu mas. Mungkin karena kan setiap lahan kan berbeda-beda datarannya gitu. Nah, Ada tapi kalau di sini tuh datarannya berapa mas? dataran menengah ke bawah mas, 200 mdpl lah kurang lebih seperti. Termasuk dataran Kalau varietasnya mas di sini? ini varietasnya kita cabai rawit merah. Gitu. Iya. Dan menggunakan panduan dari buku sakti ini Betul, di SOP dataran yang ya rendah ya mas ini? Betul. Bisa. Alhamdulillah bisa banget kan, bisa dilihat Iya. di belakang kita, masya Allah subur banget. Ini 40 hari setelah tanam teman-teman semua. Oke. Mungkin kalau teman-teman dari luar pengen lihat-lihat ke sini tuh boleh ya? Boleh banget. Pondok boleh pesantren banget main. terbuka gitu loh mas. Terbuka banget. Kita letaknya di Kabupaten Bogor, di Desa Uh-huh. Cinangneng. Di Kabupaten Bogor, Desa Cinangneng, Desa Cinangneng. Pondok pesantren, Pondok CEO. Pondok CEO. Kalau paling mudahnya carinya di Google Maps itu Masjid Muslim Bilioner. Bilioner. Nah, kita nggak bohong nih. Ya, Jadi teman-teman dari sobat seniman pertanian atau dari viewer nih yang dari channel ini, misal nih, emang iya, serius nggak sih? Serius nggak? Bisa langsung datang ke sini, bisa banget. langsung diliatin nih. Ini nih Langsung. hasilnya, ya mas Langsung, ya. Bisa banget. Langsung bisa banget. Nah, terus soalnya berarti gini mas, tadi saya sempat kepo juga sih. Iya. Itu konsulnya itu langsung sama pembuat bukunya, Betul, langsung sama pembuat bukunya. nggak melalui admin. Enggak melalui admin mas. Berbeda sama kayak mungkin Prof tadi kan, ya yang jawabnya admin mas soalnya. Saya kan bingung kan. Iya. Yang Kok jawab itu penulis? malah adminnya, Adminnya bukan penulis. bukan penulis. Ya kan harusnya kan penanggung jawabnya kan penulis gitu. Iya, betul. Adminnya tahu apa gitu kan. Betul, betul. Segala sesuatu yang disampaikan berulang-ulang takutnya ya berubah Betul. hasilnya ya. Ini kalau beli bukunya di mana mas? Beli bukunya kita ada di Shopee. Sudah ada di Shopee. Shopee juga. Ya di Shopee ada. Jangan sampai, tapi ada loh teman-teman buku apa ya, KW-nya. KW-nya. Nah, kalau kita mencari ilmu tuh Betul. harus di tempat yang asli, Betul harus banget, kepada guru yang berkompeten. Di Betul pesantren diajarin gitu kan juga kan? Ajarin mas. Itu teman-teman ya. Nah, mungkin kita dapat ilmu yang banyak banget nih dari Ya. masnya nih teman-teman. Dan jangan lupa nih semuanya teman-teman, kayak yang tadi Mas Wahyu Siap. itu belajarnya lewat buku sakti. Sakti. Nah, dan buku sakti ini itu bisa dibeli di official misal Shopee, di TikTok juga, Dari nama WA juga bisa ya. dari WA juga bisa. Dan untuk konsultasi segala macam, edukasi segala macam itu langsung dengan penulis ya mas, Langsung dengan penulis. langsung dengan penulis. Dan itu nanti belinya jangan sampai KW, Ya, jangan jangan saya. sampai KW, takutnya kita cari ilmu di tempat yang salah, Betul hasilnya banget. nggak maksimal juga. Karena kalau beli KW nggak bakal dibimbing sama penulisnya. Karena kan KW. Iya, kamu siapa gitu. Iya betul banget. Betul betul. Nah, untuk pembeliannya bisa di Shopee atau TikTok. Channelnya itu Seniman Pertanian. Seniman pertanian. Seniman Pertanian. Nah, saya soalnya sempat mas, dulu kan saya waktu ngaji juga ada makalah tuh gini nih, man aradad dunya fa'alai bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Ketika kita nih teman-teman semuanya pengen mendapatkan dunia, itu harus dengan ilmu. Ketika kita ingin mendapatkan akhirat nih, harus dengan ilmu. Betul. Nah, ketika kita ingin mendapatkan keduanya, itu harus dengan ilmu. Nah, ketika kita ingin bertani, ilmunya lewat apa? Buku sakti, Wasilah ya. wasilah, dan teman-teman dari seniman pertanian lainnya. Teman-teman, untuk video kali ini mungkin cukup. Yang untuk sobat-sobat pertanian yang mungkin kepo di sini, tadi ya Mas, udah bisa langsung ke sini, bisa cek Bisa langsung cek di IG-nya kita. Kita Oh. punya Instagram langsung apa tuh? mbfarm.id namanya. Nah, mungkin di bawah ini ya. Ya. Di bawah ini, Mas. Atau di
Di deskripsi juga Di boleh. deskripsi nanti bisa dilihat, nanti bisa diklik langsung ke channelnya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video-video selanjutnya dari Seniman Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.